Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi ketemu sama gua Nanda WK. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan terus pantengin channel gua. Di video gua kali ini gua bakal ngelanjutin pembahasan mengenai belajar Java, yang berarti sekarang kita udah memasuki belajar Java 5. Dan di belajar Java 5 ini gua masih membahas mengenai operasi percabangan, khususnya perintah if. Tetapi yang gua bahas kali ini adalah perintah if bersarang. Gimana sih perintah if bersarang itu? Jadi perintah if bersarang itu yang dimana ada if, di dalamnya itu ada if lagi. Jadi kan kalau kemarin perintah if itu sebuah program hanya memiliki dua pilihan, pilihan satu dan pilihan dua. Dan kalau perintah if bersarang itu adalah gini. Jadi sebuah program memiliki dua pilihan, pilihan satu dan pilihan dua. Di dalam pilihan satu itu ada pilihan lagi, dan di dalam pilihan dua itu ada pilihan lagi, seperti itu contoh gambarannya. Dan untuk skripnya itu seperti ini, bisa dicontohkan. Nah, jadi gini, misalkan sebuah data diinputkan dan sebuah data lolos di kondisi pertama. Nah, kalau di belajar Java 4 kemarin, di sini langsung keluar pernyataannya kan ya. Nah, tapi kalau di if bersarang enggak. Aplikasinya seperti ini. Misalkan data masuk dan lolos uji kondisi pertama, maka diseleksi lagi sebelum keluar pernyataan. Dan begitupun jika data nggak lolos kondisi pertama, dia masuk ke else. Dia nggak langsung keluar pernyataan, tapi dia dicek lagi kondisinya, baru keluarlah pernyataan. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, implementasi program yang akan gue berikan contoh kali ini masih sama, yaitu program mengenai menentukan bilangan genap atau ganjil, tapi kali ini ditambah sedikit fungsinya. Jadi kita nggak cuma menentukan bilangan genap, bilangan ganjil aja, tapi kita bisa nentuin juga positif negatifnya. Data yang diinputkan genap positif atau genap negatif, ganjil positif atau ganjil negatif, seperti itu. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung aja untuk praktik, dan masih sama seperti sebelumnya. Kita praktik akan ditemani oleh seuntai musik ya, untuk biarin lebih fresh, lebih gampang. Oke, musik play. Oke, sekarang gue buka Sublimnya. Nah, kali ini gue bakal ngopiin program yang kemarin ya, biarin untuk menghemat waktu. Nanti tinggal gue tambahin aja. Kemarin belajar Java 4. Gue open, gue blok semua, gue copy, gue buat itu baru, halaman baru, gue paste. Nah, karena di dalam program ini kita ingin menginginkan user itu bisa menginputkan sebuah data, berarti kita butuh sebuah package. Package-nya yang kita pakai saat ini adalah scanner. Berarti udah ada nih package-nya scanner. Nah, nama kelasnya gue ganti belajar Java kelima, dan kita juga udah ada nih sebuah variabel. Kan kita kan meminta user untuk menginputkan sebuah data, dan data itu perlu disimpan kan. Jadi butuh sebuah variabel. Karena kita menentukan bilangan genap atau ganjil, berarti kita butuh sebuah angka bilangan bulat, maka tipe datanya integer dan variabelnya data. Nah, di sini juga kita udah ngasih tahu bahwa package scanner tuh udah bisa dimulai di sini ke sistemnya. Nah, di sini juga udah ada, kita ngasih tahu ke user bahwa dia diminta untuk menginputkan sebuah data, dan media inputnya pun sudah ada. Nah, di sini kondisinya ya. Ini bakal gua hapus karena di sini akan masuk if lagi. Jadi di sini if kondisinya data sisa hasil bagi 2 sama dengan 0. Kok sisa hasil 2 sama dengan 0? Jadi gini, sisa hasil bagi 2 maksud gue sama dengan 0 itu adalah untuk menentukan bilangan genap. Kok bilangan genap harus data sisa hasil bagi 2 sama dengan 0? Kenapa? Jadi gini, misalkan teman-teman punya data 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3-nya dibagi 2 kan ya? 3 tambah 3 berapa? 6. 3, berarti misalkan 6 dibagi 2 3, dibagi 3 berarti sisanya berapa? 0 kan? Nah, lain halnya kalau 7. Kalau 7, karena kita tipe datanya integer, berarti koma-koma itu nggak bakal kebaca. Jadi makanya 7 dibagi 2 sama dengan 3 berarti 3 tambah 3 6, masih ada sisa 1 gitu. Jadi di sini kita if lagi. Untuk yang genapnya kita akan menentukan dia positif atau negatif. Misalkan gua tulis di sini untuk menentukan dia negatif dulu. Berarti kondisinya seperti apa? Kondisinya bisa buat kita kayak gini, jika data lebih kecil dari 0, berarti 0 nggak kepake. Jadi dimulai dari minus 1 ke depan, ke bawah, itu adalah ganjil minus, genap minus maksud gua. Di sini gue tulis system out print line data, kita panggil, kita kasih pemisah tanda plus, bilangan genap negatif.
Nah, terus else selain itu berarti selain yang jika data lebih besar dari sama dengan lebih besar dari 0, maka dia adalah bilangan genap positif. Berarti di sini sistem outprint line data bilangan genap positif, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, ini juga gua hapus sama untuk yang ganjilnya juga. Di sini berarti kita tuliskan if data lebih kecil dari 0, sistem out print line data bilangan ganjil negatif. Sekarang else system outprint data bilangan ganjil positif. Udah. Jadi seperti ini aja nih teman-teman. Contohnya ya. Contoh dari kita itu untuk menentukan ganjil genap yang positif atau negatif. Jadi gini, contohnya simpel aja ya. Nah, sekarang kita langsung aja ngerunning bahwa sintak ini benar atau enggak dan jalan atau enggak. Seperti biasa, sebelum kita running kita save dulu. Gue simpan di dokumen belajar Java, dan di sini gue kasih namanya belajar Java 5 ya, sesuai dengan kelas dan sensitive case berlaku. Java 5 di sini ya, .java. Oke, udah gue save. Buat teman-teman yang di Windows buka command from-nya, dan yang di Linux buka terminalnya. Gue masuk super user. Gue udah masuk super user, gue masuk ke dokumen. Terus belajar Java. Belajar Java. Gue lihat belajar Java 5 udah ada ya. Sekarang gue buat kelasnya dulu, belajar Java 5. Nah, misalkan ini nggak ada masalah, biasanya dia nggak ada apa-apa, nggak ada. Nah, berarti ini nggak ada masalah ya, dia nggak ada hasil output lagi gitu. Nah, terus tinggal gue running belajar Java 5. Nah, misalkan di sini gue inputkan 6, maka hasilnya 6 bilangan genap positif. Nih, jadi misalkan gue inputkan 6, user inputkan 6, berarti dia lolos kondisi yang mana? Yang ini data sisa hasil bagi 2 sama dengan 0, bener atau enggak kondisinya? Bener kan ya? Berarti dia 6 akan masuk ke sini, ke kondisi pertama, ke if, yang else-nya enggak dibaca. Nah, di sini dicek lagi, data lebih kecil dari 0 atau enggak. Karena dia enggak, maka dia masuk ke yang else. Maka di sini data bilangan genap positif, datanya ini 6, berarti 6 bilangan genap positif. Terus kita running lagi. Misal gue inputkan minus 6. Nah, minus 6 adalah bilangan genap negatif. Minus 6, gue input minus 6 di sini, terus dicek di if nih, dia masuk ke mana? Data sisa hasil bagi 2 sama dengan 0. Minus 6 sisa hasil bagi 2 sama dengan 0, benar atau enggak? Benar kan, karena minus 6 juga adalah bilangan genap. Maka dia akan masuk ke sini, dicek lagi. Data lebih kecil dari 0 enggak? Berarti minus 6 lebih kecil enggak dari 0? Benar kan, lebih kecil, maka dia akan masuk ke kondisi yang pertama, yang else-nya nggak dibaca. Maka di sini minus 6 bilangan genap negatif. Gue running lagi, gue masukkan 7. Nah, 7. Di sini gue input 7. Dia akan dicek data sisa hasil bagi 2 sama dengan 0. 7 sisa hasil bagi 2 sama dengan 0 atau enggak? Enggak kan ya, karena 7 dibagi 2 itu 3 tambah 3 6, berarti masih kurang 1. Berarti dia akan masuk ke yang else karena kondisi pertama enggak terpenuhi. Nah, ketika dia masuk yang else, disaring lagi, dipilih lagi. Data lebih kecil dari sama 0 enggak? 7 lebih kecil dari 0 enggak? Gitu. Enggak kan ya? Maka dia akan masuk ke yang else. Berarti data bilangan ganjil positif, 7 bilangan ganjil positif. Misalkan sama halnya, misalkan ketika gue tulis minus 7, maka dia akan keluar minus 7 adalah bilangan ganjil negatif. Kenapa? Karena minus 7 adalah bilangan ganjil, maka nggak akan lolos untuk kondisi pertama, karena minus 7 sisa hasil bagi 2 sama dengan tidak sama dengan 0 maksud gue. Jadi kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk yang else, dan yang else dia akan masuk ke kondisi yang pertama, minus 7 lebih kecil dari 0. Benar kan ya? Maka di sini akan kebaca data
bilangan ganjil negatif, berarti minus 7 adalah bilangan ganjil negatif. Nah, seperti itu aja teman-teman untuk contoh program atau ya, untuk contoh program untuk if bersarang. Jadi intinya if bersarang itu adalah if di dalam if. Setelah perintah if, di dalamnya ada perintah if lagi. Jadi di mana sebuah program itu memiliki dua pilihan, pilihan 1 dan pilihan 2, dan di dalam pilihan tersebut ada pilihan lagi. Jadi pilihan 1 ada pilihan lagi, pilihan 2 ada pilihan lagi. Udah, seperti itu aja untuk video kali ini. Kita akan lanjut ke video selanjutnya, dan besok kita masih bakal, besoknya masih belum tentu kapan ya. Jadi di video selanjutnya itu kita akan ngebahas mengenai operasi percabangan juga, cuma dengan perintah switch dan cache. Oke, jadi cukup sekian jadi gua. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan like terus pantengin channel gua. Cukup sekian. Dadah.